Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Guru Dosen. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama saya jelaskan mengenai pengertian belajar. Para penulis buku psikologi belajar umumnya mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Selain itu, ahli-ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa belajar itu. Dalam pandangan psikologi, menurut Ali Imron, ada 4 pandangan mengenai belajar, yaitu pertama, pandangan psikologi behavioristik. Menurut psikologi behavioristik, belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Dan Watson menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku atau diri sendiri seseorang dapat dilakukan mengenai tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan mereaksi atas stimulus-stimulus yang dialami. Yang kedua, yakni pandangan psikologi kognitif. Menurut psikologi kognitif, belajar adalah suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Keaktifan tersebut dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan pengambilan, dan respon-respon lainnya guna mencapai tujuan. Yang ketiga, yakni pandangan psikologi humanistik. Pandangan psikologi humanistik merupakan antitesis dari pandangan psikologi behavioristik. Menurut pandangan psikologi humanistik, belajar dilakukan dengan cara memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu. Yang keempat, yakni pandangan psikologi Gestalt. Tokoh psikologi Gestalt adalah Kohler, Kofkar, dan Wertheimer. Menurut pandangan psikologi Gestalt, belajar terdiri atas hubungan stimulus-respon yang sederhana tanpa adanya pengulangan ide atau proses berpikir, dan belajar ditanamkan pengertian siswa mengenai sesuatu yang harus dipelajari. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara implisit ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar. Jasmani yang sehat akan berpengaruh lain dibanding jasmani yang kurang sehat. Untuk menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, nutrisi harus cukup. Hal ini disebabkan kekurangan kadar makanan akan mengakibatkan keadaan jasmani lemah yang mengakibatkan lekas mengantuk dan lelah. Yang kedua, yaitu faktor psikologis, yaitu yang mendorong atau memotivasi belajar. Faktor-faktor tersebut diantaranya adanya keinginan untuk tahu, kemudian agar mendapatkan simpati dari orang lain, untuk memperbaiki kegagalan, dan yang terakhir untuk mendapatkan rasa aman. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak. Antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua ini utamanya adalah sebagai cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Orang tua juga selalu memperhatikan anak selama belajar, baik langsung maupun tidak langsung, dan memberikan arahan-arahan manakala akan melakukan tindakan yang kurang tertib dalam belajarnya. Yang kedua yaitu ada faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran, karena kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterampilan
kemampuan dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru yang membimbing anak dalam belajarnya. Yang terakhir yaitu faktor yang berasal dari masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat, faktor masyarakat bahkan sangat kuat semua terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut. Cara mengatasi anak yang malas belajar. 1. Reward atau penghargaan. Mengiming-imingi anak supaya mendapat hadiah, apalagi hadiah yang anak itu senangi, akan menjadikan anak itu termotivasi untuk tidak malas belajar. 2. Punishment atau hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan harus yang bernilai pembelajaran. 3. Games atau permainan. Menciptakan suasana belajar yang tidak terlalu kaku atau bisa juga bermain. Itu adalah salah satu cara agar anak itu tidak malas belajar. 4. Menjelaskan manfaat belajar. Karena tidak setiap pembelajaran tidak melulu harus tentang materi, namun sesekali harus diselingi dengan motivasi dan pengertian manfaat belajar kepada anak-anak. 5. Bantu anak menemukan cita-citanya. Bertanya kepada anak-anak apa cita-citanya kelak adalah salah satu cara agar anak-anak termotivasi kembali supaya anak-anak tersebut tidak malas belajar. 6. Memberikan pembelajaran yang menarik. Orang tua dan guru harus kreatif dan inovatif, memberikan pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar anak-anak bersemangat belajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.